Saya ini senang naik sepeda dan belum lama jatuh dari sepeda, 3 gigi saya rompal dan karena itu saya harus menjalani operasi implan gigi dan 1 gigi lamanya itu prosesnya 1 tahun 2 bulan. Dan ini tahun yang kedua, jadi masih ada 1 tahun 6 bulanan lagi. Dan tiap hari saya tergantung dengan obat. Sehari 3 kali, sekali minum, sekali itu 7 obat. Jadi tadi saya baru minum 7 obat dan kalau saya ngomong ngaco saya minta maaf karena dibawa pengaruh obat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya hewan peliharaan yang saya sangat senangi, namanya Mamat. Hewan peliharaan saya jenisnya kucing. Tapi hari ini saya nggak akan cerita tentang hewan peliharaan saya si Mamat, tapi saya mau cerita tentang hewan yang dimuliakan oleh Soekarno, namanya monyet. Karena monyet satu-satunya hewan mungkin yang disebut berulang-ulang dalam pidato Soekarno. Pertama monyet disebut dalam pidato Soekarno yang sangat terkenal tahun 30-an. Judul pidatonya Penyambung Lidah Rakyat. Monyetnya ini tidak pernah disebut mungkin karena orang Indonesia geli kali menyebut monyet. Tapi yang sering disebut adalah kalimat sebelum monyet itu. Apakah kalimatnya? Kalimatnya jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi monyetnya yang aneh nggak pernah disebut. Jadi orang nggak pernah tahu, nggak pernah sadar kalau mereka sampai jas merah, artinya meninggalkan sejarah, itu punya bahaya akan hidup seperti monyet dalam gelap. Nah ini kata monyet yang menurut saya sebenarnya penting disebutkan berbarengan dengan jas merah. Monyet, jas merah, monyet, jas merah. Jadi bagi siapa saja yang menurut saya mengaku bagian dari fans berat dari Soekarno, itu harus ingat kata monyet berbarengan dengan kata jas merah. Kalau kita sampai meninggalkan sejarah, maka kita akan hidup seperti monyet dalam gelap. Nah hari ini menurut saya kita dalam situasi hidup persis yang diramalkan oleh Bung Karno, seperti monyet di dalam gelap. Karena apa? Kita bayangkan saja ada orang berdiri tiap hari Kamis, bukan satu orang, banyak orang, jumlahnya bertambah terus. Dan hari ini Kamis 501, sebenarnya ujian apakah kita betul-betul ingat, apakah kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan sejarah, apakah kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan masa lalu, bersungguh-sungguh dengan kebenaran, bersungguh-sungguh dan berpihak kepada keadilan. Nah buat para monyet yang menjadi monyet karena menyebut jas merah tapi melupakan sejarah, saya pikir tidak ada pentingnya mengingat, harus bersungguh-sungguh dengan masa lalu, bersungguh-sungguh dengan sejarah, bersungguh-sungguh dengan kebenaran, bersungguh-sungguh dengan keadilan. Nah karena itu saya pikir kita menyaksikan pemandangan-pemandangan yang aneh, yang bikin kita pingin mengumpat dengan kata monyet. Karena apa? Karena ada orang di satu sisi mengaku sebagai bagian dari ideologi arus besar Bung Karno, tapi berlaku seperti monyet. Dia tidak punya ingatan dengan sejarah, ingatannya pendek sekali. Saking pendeknya ingatan itu, dia bisa menaruh orang-orang yang punya masalah dengan masa lalu, punya masalah dengan kebenaran, punya masalah dengan kejahatan kemanusiaan. Jadi ujiannya bukan hanya kita bersungguh-sungguh seperti apa dengan sejarah, dengan masa lalu, tapi juga dengan kemanusiaan. Nation ini dibangun atas dasar kemanusiaan. Pram bilang
semua para pendiri bangsa kita belajar buku paling dasarnya itu bukunya Max Havelaar, bukunya Multatuli. Karena apa? Karena buku itu ngajarin apa itu kemanusiaan. Nah sekarang kita punya dosa double. Dosa doublenya apa? Kita tidak punya ingatan tentang masa lalu. Dan karena kita tidak punya ingatan dengan masa lalu, maka kita tidak ingat tentang ajaran, tentang pikiran yang menjadi landasan kita sebagai nation. Apa? Kemanusiaan. Sehingga orang-orang yang jelas-jelas melanggar kemanusiaan justru dikasih tempat mulia di istana. Ini monyet gak sih? Monyet banget karena jas merah menurut saya. So jadi menurut saya aksi Kamisan ini sebenarnya bukan aksi politik. Kalau ada orasi-orasi yang keras, saya pikir ini cermin jiwa yang gatel karena kok ngerasa suara-suara di sini yang sebenarnya suara-suara mendidik untuk mengingatkan kita tentang kebenaran, tentang masa lalu, tentang sejarah dan keberanian menghadapi masa lalu itu tidak dianggap penting. Jadi saya lebih melihat aksi Kamisan ini bukan gerakan politik tapi gerakan pendidikan karena dia mengajarkan, mendidik kita untuk mengingat tentang masa lalu, tentang ajaran pendiri bangsa kita yang ngomong jelas jas merah, dan kalau sampai kita jas merah maka kita akan menjadi monyet. So jadi kita menghadapi pergaulan yang sangat tidak sehat karena di istana banyak monyet. Itu yang saya ingin katakan. Sebagai penutup, karena saya sudah mulai dengan monyet, saya mau lanjutkan cerita ini supaya lengkap dengan kodok. Kita tahu Pak Jokowi itu senang dengan kodok. Pak Jokowi memelihara sejak jadi gubernur Jakarta sampai menjadi presiden. Di Istana Bogor, tanah-tanah digali, kolam diperlebar karena Pak Jokowi ingin menampung 2000 kodok-kodok impornya dari Brazil. Kodok-kodok besar, jenis kodok lembu. Dan kodok-kodok Pak Jokowi belum lama menjadi korban dari kekerasan dan penghilangan paksa oleh biawak. Kodoknya habis oleh penghilangan paksa. Pak Jokowi bersedih. Pak Jokowi duduk di depan kolam kodoknya, memakai kain sarung memeriksa kodok-kodoknya. Malam dia tinggal di istana, suara kodok jarang-jarang terdengar lagi. Kodok takut. Tapi yang harus kita ingat, Pak Jokowi terenyuh hatinya karena kodoknya mengalami penghilangan paksa, menjadi korban. Tapi yang saya aneh adalah ada korban tiap hari bersuara, tiap minggu bersuara di depan istana. Kenapa tidak didengar? Menurut saya, meskipun Pak Jokowi cinta kodok, saya rasa kita tengah diperlakukan sebagai kodok. Mereka yang duduk, berdiri, berpayung tiap hari Kamis di sini dipaksa untuk menjadi kodok. Waktu di sekolah dasar, kita tentu pernah belajar dan disuruh membaca satu novel terkenal dari Aman Datuk Majo Indo, judulnya Kodok Merindukan Bulan. Bagaimana nasib kodok yang merindukan bulan? Menunggu sesuatu yang gak akan ada sampainya. Apakah kita akan dibiarkan sama Pak Jokowi yang setiap Kamis duduk di sini akan menjadi kodok? Kodok yang merindukan bulan. Inilah bahayanya menurut saya, membiarkan aksi Kamisan terus berlanjut. Kalau aksi Kamisan terus berlanjut, menurut saya itu seperti menciptakan mistar atau menciptakan alat pengukur panas suhu badan nation, suhu badan bangsa. Panasnya akan semakin tinggi kalau semakin dibiarkan ada Kamiskan ke 502, 503, 510, 1000, maka kondisi badan bangsa itu panas tinggi. Dan artinya bangsa itu tengah sakit parah. Jadi aksi Kamisan menurut saya adalah alat pengukur bangsa kita sakit atau tidak sakit.
Kalau diteruskan sampai Kamisan-Kamisan berikut tidak ada respon dari istana, maka Kamisan akan muncul sebagai mistar pengukur temperatur tubuh bangsa yang menyatakan bahwa bangsa kita tengah mengalami sakit parah karena nilai paling dasar dari alasan raison d'être kita jadi nation, kemanusiaan, diabaikan sama sekali. Salam monyet dan salam kodok. Aksi Kamisan.